Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji saya sebelumnya ketika unboxing buku ini dulu, sekarang waktunya untuk review ya. Sebelumnya saya akan bacakan dulu sinopsis dari buku ini. Meski lahir dalam keluarga yang kaya, Rudolf Kerkhoven tak terpengaruh oleh kemewahan dan prasangka di sekelilingnya. Jangkauan kekayaan keluarganya mencapai daerah kolonial Belanda. Sehingga setelah lulus sekolah, ia pergi ke Jawa dan jatuh cinta pada tanah Priangan. Dedikasi, semangat, dan kecerdasan Rudolf sedikit demi sedikit membuat perkebunan teh, kopi, dan kina menjadi produktif. Hidupnya semakin bahagia dengan kehadiran Jenny, gadis yang berpikiran independen, dan putra-putri mereka. Namun bagi Jenny yang lahir dan besar di Jawa, perkebunan mereka yang lembab, kesuburannya dan jiwa perkebunan itu sendiri bagaikan belenggu. Sang juragan teh akan membawa pembaca ke Hindia Timur, ke dalam budaya kolonial yang bertumpu pada sikap diam penduduk setempat, keangkuhan para kolonialis, dan kerja keras keduanya. Dunia yang memiliki jiwa unik dan memikat. Buku ini berjudul Sang Juragan Teh yang ditulis oleh Hella S. Hase. Saya tidak tahu ejaan yang benar itu seperti apa, tetapi tulisannya memang seperti itu, Hella S. Hase. Buku ini adalah terjemahan dari bahasa Belanda, yang dalam bahasa Belanda itu berjudul Heren van de Thee. Heren van de Thee. Mungkin seperti itu ejaannya, saya kurang paham. Buku ini berjumlah 440 halaman dengan ketebalan 20 cm. Saya membeli buku ini dulu, ini awal mula saya cinta pada sejarah itu bermula dari buku ini dan buku karya Bapak Her Suganda yang telah wafat. Bapak Her Suganda, buku berjudul The Springer Planters. Dari kedua buku itu saya mencintai sejarah. Kemudian satu lagi lebih dekat dengan Karbosha. Itu yang ditulis oleh sebuah komunitas yang memang mencintai karya-karya atau sepak terjang Boscha ya, dibacanya Boscha, yang bernama Sahabat Boscha. Nah, jadi 3 buku itu adalah buku yang membuat saya mencintai sejarah itu dari ketiga buku itu. Dan ketiga buku itu saya mendapatkannya, termasuk buku ini, salah satunya saya mendapatkannya dari akun Instagram @rahasia_bandung, yang mana akun Instagram itu adalah ibaratnya salah satu cabang lah ya, dari komunitas Alet. Nah, waktu itu saya langsung pergi ke sekrenya untuk membeli buku ini dan ngobrol-ngobrol dengan Bapak Ridwan Huta Galung, yang mana dia adalah pengasuh di komunitas Alet. Buku ini dari cetakan pertamanya yang berjudul Heren van de Thee itu yang terbit di Amsterdam dalam bahasa Belanda ya. Buku ini memang benar-benar menggambarkan sebuah perkebunan teh gambung yang berada di Ciwidey. Sejarahnya awal mula ketika pembukaan lahan, kemudian sepak terjang Rudolf Edward Kerkhoven ketika pembukaan lahan dan mulai menanam teh, kemudian hingga bisa memetik hasilnya, hingga anaknya ada yang meninggal, istrinya meninggal, guru anaknya ada yang meninggal di situ, hingga beliau pun juga meninggal di situ. Dan beliau sangat benar-benar mencintai tanah gambung dan berbanding terbalik dengan istrinya Jenny, yang mana beliau itu adalah cicit dari salah satu gubernur jenderal Hindia Belanda, Daendels ya, seperti itu. Lokasi-lokasi yang terdapat dalam buku ini itu ada di Banjaran, Batavia, Buitenzorg atau Bogor, pokoknya wilayah-wilayah Bandung Selatan tertuang di sini ada.
kesan-kesan ketika saya baca buku ini memang sebelum awal-awal agak bingung, soalnya banyak nama yang sama. Karena belum mengenal tokoh-tokoh juga, belum pernah mendengar nama-namanya. Karena waktu itu saya memang belum pernah sama sekali membaca buku soal sejarah. Ini adalah pertama kali. Konflik-konflik yang terdapat dalam buku ini juga benar-benar menguras emosi. Ada hubungan antara Rudolf Eduard Kerckhoven ini dengan pribumi, bagaimana cara memperlakukan pribumi, kemudian bagaimana kondisi wilayah Priangan ketika itu sekitar akhir tahun 1800-an dan awal 1900 hingga 1930-an lah kurang lebih. Buku ini kayak penulisannya itu seperti novel, tapi ini bukan novel, tetapi ini ditulis berdasarkan fakta. Dan di belakang-belakangnya ini ada surat-surat yang disalin di sini ya, surat-surat yang tertulis sekitar ya tahun-tahun ketika beliau masih ada. Surat dari Jenny, kemudian surat Rudolf Eduard Kerckhoven kepada ayahnya Rudolf Eduard Kerckhoven yang rumahnya itu di perkebunan teh Arjasari, dan sekarang di Arjasari itu memang sudah tidak ada. Tapi daerah Arjasarinya memang masih ada dan namanya masih tetap Arjasari seperti itu. Dan mungkin sekian untuk review buku ini, review singkatnya, memang tidak begitu detail, mohon maaf. Review singkatnya seperti itu. Mungkin akan dilanjutkan video selanjutnya untuk video dari buku The Bringer Planters dan lebih dekat dengan Karbosha ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.